Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Amma ba'du, para siswa dan siswi kelas 9 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar secara virtual, secara online di channel YouTube saya, dan saya mohon kepada para siswa dan siswi untuk mengisi absen di kolom komentar yang ada di bawah ini. Baik, mari sama-sama kita mulai dengan kita. Insyaallah hari ini pembahasan kajian kita adalah bab pertama, yaitu bab yang membahas penyembelihan hewan akikah dan kurban. Penyusun saya sendiri. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Tujuan daripada pembelajaran ini adalah agar kita memahami mengenai hukum Islam yang berkaitan dengan penyembelihan hewan. Saya akan menjelaskan tata cara menyembelih hewan. Kemudian di bab kedua menjelaskan akikah dan kurban, serta memperagakan cara menyembelih hewan akikah dan kurban. Baik, kita langsung ke bab pertama. Yang akan kita bahas adalah pengertian penyembelihan hewan kurban. Kemudian yang kedua adalah dalil penyembelihan hewan kurban. Yang ketiga adalah rukun dan syarat penyembelihan hewan kurban. Yang ketiga, tata cara penyembelihan hewan kurban. Selanjutnya, menyembelih menurut bahasa adalah artinya baik dan suci. Sedangkan menurut syariat Islam, menyembelih artinya adalah memotong binatang dengan alat yang tajam pada bagian leher, saluran pernafasan dan jalan makan sampai putus saluran napasnya dan jalan makannya, sehingga binatang tersebut mati, agar halal dimakan dengan mengucapkan nama Allah. Di sini saya akan jelaskan mengenai pengertiannya. Yang pertama adalah memotong binatang. Nah, maka penyembelihan ini berbeda dengan mematikan binatang. Mematikan binatang seperti binatang itu ditembak, binatang itu dipukulin sampai mati, maka berbeda dengan menyembelih. Jadi penyembelihan itu adalah istilah yang khusus yang terjadi pada binatang yang disembelih dengan pisau. Kemudian memotong binatang, dan binatang ini tidak semuanya bisa disembelih, karena tidak semua binatang itu halal dikonsumsi. Hanya binatang-binatang yang halal saja yang boleh disembelih. Saya berikan contoh di sini seperti ayam, seperti kambing, seperti sapi. Inilah binatang-binatang yang boleh disembelih. Adapun binatang yang tidak boleh disembelih adalah seperti binatang macan. Nah, ini nggak boleh disembelih karena tidak halal dimakan. Kemudian rusa boleh ya. Kemudian jerapah, nah ini tidak boleh. Baik, saya lanjutkan kembali. Jadi hanya binatang-binatang yang halal yang boleh disembelih dengan alat yang tajam, dengan pisau, dengan
golok. Selain itu dengan alat yang tajam yang dari kuku ini tidak boleh. Atau dia dengan taringnya, dengan giginya itu disembelih binatang juga tidak boleh, walaupun sampai putus urat tenggorokannya dan urat jalur makannya, ini tidak sah. Atau dia menggunakan tulang, ini juga tidak sah. Baik, selanjutnya pada bagian leher. Di mana dipotongnya? Dipotongnya dengan alat yang tajam pada bagian leher, lehernya yang dipotong. Dan di situ ada 3 urat yang harus dipotong. Yang pertama adalah al-hulqum, saluran pernapasan atau tenggorokannya ini harus dipotong sampai putus. Kemudian jalur makan dan jalur minum, yang dikenal dengan istilah almari. Kemudian yang ketiga adalah jalur darahnya, yaitu nadinya. Jadi ada 3 urat yang harus dipotong. Yang pertama tenggorokan, kemudian almari, jalur makan dan jalur minum. Yang ketiga adalah jalur darah atau urat nadi. Ini 3 urat ini harus dipotong. Selanjutnya sampai terputus ketiga urat tersebut, sehingga binatang tersebut mati, agar halal dimakan dengan cara tertentu, yaitu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Adapun dalilnya mengenai penyembelihan ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakulu mimma dzukira smullahi alaih in kuntum biayatihi mu'minin." Yang artinya, maka makanlah binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayat Allah, kepada tanda-tanda kebesaran Allah. Al-Quran surat Al-An'am, ini dalilnya. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dabahtum fa ahsinud dzibhah wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu." Rawahu Muslim. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan agar selalu berbuat baik terhadap segala sesuatu. Apabila kamu membunuh, maka membunuhlah dengan baik. Apabila kamu menyembelih, maka menyembelihlah dengan baik. Dan hendaklah mempertajam pisaunya dan memberikan kesenangan kepada hewan yang disembelih. Hadis riwayat Muslim. Yang dimaksud memberikan kesenangan kepada hewan adalah kita tidak menyakiti hewan tersebut. Kita menyakiti hewan tersebut dengan pisau yang tidak tajam, ini menyakiti hewan, matinya jadi lama. Tapi kalau pisaunya tajam, begitu kita potong, ini langsung terputus, maka kita tidak menyakiti hewan. Ya, dalil dari hadis Rasulullah SAW. Baik, selanjutnya rukun dan syarat menyembelih hewan. Adapun yang pertama adalah orang yang menyembelih, syarat-syaratnya yang pertama harus beragama Islam. Maka selain agama Islam, sembelihannya tidak sah. Dan kalau sembelihannya tidak sah, maka dagingnya tidak halal untuk dimakan dan hukumnya menjadi bangkai. Maka sering kita dapatkan di negara kita, di Indonesia ini, banyak daging-daging yang diimpor, daging sapi yang diimpor dari negara-negara non-muslim. Apabila ada lisensi halalnya, maka masih boleh dimakan. Lisensi halal yang dimaksud di sini adalah dilakukan dengan penyembelihan secara syariat Islam dan oleh orang Islam. Namun kalau tidak ada lisensi halal,
made in Australia. Nah, maka ini dapat dipastikan binatang tersebut disembelih oleh orang non-muslim, karena Australia mayoritas non-muslim. Begitu juga dari Eropa, Prancis, dan lain sebagainya. Maka daging-daging dari negara-negara tersebut hukumnya adalah tidak halal, karena tidak sesuai dengan syarat orang yang menyembelih harus agamanya agama Islam. Maka daging-daging impor tersebut hukumnya menjadi daging yang tidak halal, karena penyembelihannya tidak sah. Kalau penyembelihannya tidak sah, maka daging tersebut tidak menjadi daging, tapi malah menjadi bangkai. Kemudian yang kedua, harus berakal sehat. Berakal sehat di sini artinya adalah orang tersebut akalnya sehat, akalnya tidak hilang, tidak gila. Maka orang yang gila yang menyembelih binatang, maka tidak sah sembelihannya, dagingnya menjadi bangkai. Begitu juga orang yang akalnya hilang. Akalnya hilang ini kesurupan, dia nyembelih binatang, maka ini sembelihannya tidak sah, menjadi bangkai. Kemudian orang yang sedang mabuk, akalnya juga hilang, apabila dia melakukan penyembelihan, maka penyembelihannya tidak sah. Kemudian baik, saya lanjutkan.